karena di situ ada nanti kita berikan bantuan sapi, kita kasih bantuan kambing, bahkan ini ayam dengan itik. Lalu 1 hektar itu tadi untuk makanan ternak, 1 hektar itu untuk lahan pangan, mungkin bisa tanam hortikultura dan seterusnya. Nah, bahkan hitung-hitungan kita, pemuda 10 orang nanti itu ketika sudah maksimal produksi, dia akan bisa mendapatkan hasil per bulan 1 orang itu sekitar 2-3 juta. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Akbar di channel upex.co.id, podcast yang disiarkan oleh Harian Kehidupan Express melalui Spotify, melalui channel YouTube dan portal, dan dimuat di koran Harian Kehidupan Express. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, tamu yang cukup jauh. Beliau salah seorang pengusaha, tetapi punya aktivitas lain selain di dunia usaha. Beliau banyak berkiprah di NTT Kupang sebagai pengusaha perhotelan dan banyak lagi usahanya, properti dan lain-lain. Tapi kali ini kita akan bicara sisi lain kegiatan beliau, yakni kegiatan di bidang pertanian, yaitu upaya menggairahkan dunia pertanian untuk melibatkan banyak orang. Tapi itu sebentar kita akan bahas. Beliau adalah Bapak Anwar, Ketua Komando Kawasan Terpadu Pemuda Tani Indonesia. Lebih jelasnya sebentar kita akan gali apa itu sebenarnya sih Komando Kawasan Tani. Apa kabar Pak Anwar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Gimana Pak kemarin gempa terasa? Ya, jadi kemarin saya lagi santai-santai dulu, tiba-tiba seperti kau pusing. Wah, ini gempa ini Om. Gempa. Akhirnya ya sudah saya keluar, tapi alhamdulillah cepat. Keluarga di Kupang gimana? Keluarga kebetulan di Pulau Timur enggak begitu, ya, kecuali di Pulau Flores yang saya dapat info. Iya, oke. Ya. Pak, bisa kita masuk langsung ke kawasan Pemuda Tani Indonesia. Bisa jelaskan Pak, ini apa nih Komando Kawasan Tani Pemuda? Oh iya, baik. Jadi begini, saya dari Komando Kawasan Terpadu Pemuda Tani Indonesia, dari pusat, dari Jakarta. Kebetulan saya posisi di divisi intensifikasi lahan. Ya. Ketua kami namanya Deng Jamal. Ya. Koordinator nasionalnya namanya Deng Jamal. Dan organisasi ini di komando juga langsung oleh Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Syarasi Lipos, selaku penasehat dan pembina kami. Nah, kami ini berangkat dari peringatan Organisasi Kesehatan Dunia WHO terkait Indonesia tentang pangan. Indonesia sangat strategis terkait pangan. Namun hari ini memang agak sedikit mengkhawatirkan. Peringatan WHO 20 tahun sampai 50 tahun ke depan Indonesia akan terancam krisis pangan. Karena yang pertama, kita juga belum didominasi dengan pertanian modern. Kita masih di posisi tradisional. Nah, 2 hal yang menjadi kekhawatiran WHO. Indonesia saat ini petani tradisional didominasi umur 50 tahun, Pak. Oh iya. Jadi tidak ada regenerasi. Nah, terancam. Tidak ada regenerasi. Nah, tentunya seiringnya waktu, umur 50 tahun, 20 tahun kemudian menjadi 70 tahun. Menjadi pensiun. Itu pertama. Nah, kendalanya hari ini, pemuda-pemudi kita tidak ada yang mau bertani, Pak. Betul. Karena menganggap petani itu pekerjaan rendahan, kotor, dan seterusnya. Hari ini anak-anak setelah sekolah mau jadi polisi, tentara, pegawai, dan seterusnya. Ketika sudah melamar nggak lulus, dia akan tinggalkan desa, pergi ke kota, bahkan ke luar negeri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hari ini lahan pertanian kita tergerus setiap tahunnya diakibatkan pembangunan
properti, pabrik dan seterusnya, bahkan rel kereta api, perluasan kota. Yang ada hanya nafsu membangun tanpa memperhatikan asas manfaat. Ya. Nah, itu dua hal yang menjadi landasan kami terbentuk Komando Kawasan Terpot Pemuda Tani Indonesia. Nah, pemerintah mencanangkan Presiden kita mencetak petani selama 4 tahun ke depan 2,5 juta. Dengan lahan 2,5 juta, termasuk ternak 2,5 juta. Ya. Nah, Komando Kawasan Terpot Pemuda Tani Indonesia mengambil bagian dari situ Ya. untuk berkontribusi kepada perekrutan petani. Nah, tentunya sebelum kita berjalan, kita punya program tersendiri. Lalu kita tawarkan kepada Kementerian Pertanian. Ya. Jadi kita ini fungsinya itu mitra Kementerian Pertanian. Ya. Tugas kita adalah merekrut petani, Ya. merekrut petani dan menginvestasi lahan. Syarat utama adalah petani harus memiliki 2 hektar minimal lahan tidur, dan punya pemuda 10 orang untuk mengelola lahan. ya, untuk mengelola lahan itu. Nah, untuk 10 orang itulah yang kami rekrut mereka dengan syarat dia harus memiliki KTP, kartu keluarga. Ya. Karena syarat itulah yang menjadi yuridis formal Ya. untuk bisa Kementerian Pertanian memberikan bantuan. Oh, ya. Dan mungkin dia harus berdomisili di daerah yang ada lahan tersebut. Ya, betul sekali. Dia harus berdomisili di daerah tersebut. Nah, program kita adalah terintegrasi. Ya. Terintegrasi pangan dengan ternak. Jadi pangan dengan ternak. Ya. Konsep kita adalah menjadi korporasi nanti. Ya. Karena di situ ada nanti kita berikan bantuan sapi, Ya. kita kasih bantuan kambing, Ya. bahkan ini ayam dengan Ya. itik. Lalu 1 hektar itu tadi untuk makanan ternak. 1 hektar itu untuk lahan pangan. Mungkin bisa tanam hortikultura dan seterusnya. Nah, bahkan hitung-hitungan kita, pemuda 10 orang nanti itu ketika sudah maksimal produksi, dia akan bisa mendapatkan hasil per bulan 1 orang itu sekitar 2-3 juta penghasilan. Ya. Itu Dari konsep. ternak dan cuma kalau jenis pertaniannya ini kan beragam lahannya. Ya. Ada yang mungkin bisa jadi sawah, padi, mungkin ada perkebunan atau gimana, Sob? Iya, betul. Jadi kita tetap artinya tetap kita itu fleksibel, Pak. Iya. Tetap kita fleksibel, tapi kita punya program. Iya. Tentunya kalau kita menulis seperti itu bahwa dia harus menanam padi, ya kita Iya. tentunya kita juga harus fleksibel. Kalau menanam padi itu butuh apa? Traktor, Iya. butuh bibit, butuh pupuk, itu kita siapkan. Iya. Kita siapkan. Dan bahkan kita ini sudah memiliki salah satu tenah teknologi kita, KKTPT punya sendiri. Iya. Dan produksi sendiri, itu namanya Alpintar, alat pintar pertanian. Oh. Jadi itu kita bisa saya ada di Jakarta, saya bisa siram, Iya. saya bisa siram ladang saya menggunakan Android. Remote. Ya, remote, ya. Dan bahkan Pak Menteri kemarin waktu kita pengukuhan di Surabaya sudah diresmikan, ya, sudah diresmikan, sudah dipraktek oleh Pak Menteri. Nah, tentunya kita hadir ini artinya menjawab solusi terkait peringatan WHO itu. Iya. Dan saya pribadi terpanggil untuk berkontribusi ini karena di situ ada nilai ibadah, ya, pertama. Ada nilai ibadah bagaimana kita mensejahterakan rakyat melalui pertanian. Iya. Gitu sekira. Ini bernilai amal jariah Ya. ini. Ya, ini sudah ada berapa provinsi yang bergabung dengan? Ini menarik, Pak. Kami berjalan ini sejak Januari, Pak, ya. Dari Januari sampai dengan Desember ini kami sudah terbentuk di 11 provinsi 11 provinsi. dengan kurang lebih 50 kabupaten kota dengan kelompok tani hampir 500. 500. Ya, yang sudah memenuhi yuridis formal, ya. Ya. Tapi masih banyak yang sudah kita rekrut, tinggal kita nanti input. Gitu. Kalau
kita kembali ke syarat-syarat tadi itu, Pak. Ya. Bisa nggak pemuda yang dari daerah urban, dari kota, bukan melamar ya, menawarkan diri menjadi pemuda tani baru, tetapi tidak punya lahan? Boleh. Nah, ini menarik. Jadi begini, kita itu tidak masuk di wilayah itu. Kita hanya melihat ada lahan enggak. Ya. Apakah lahan itu garapan, pinjaman, punya pemerintah. Oh ya. Boleh. Jadi memang fleksibel, Pak. Kita tidak ikut memverifikasi kepemilikan itu. Oh. Yang penting tugas saya intensifikasi lahan, saya turun periksa lahannya ada, Iya. orangnya ada, terus identitas ada. Itu. Oh. Identitas ada. Ya. Kalau di Sulsel sudah banyak, Pak. Nah sekarang kita di Sulsel ini yang terakhir kita sudah berkontribusi khususnya di bibit jagung. Iya. Khusus Maros sama gua itu, kita di Maros kemarin kalau nggak salah 600 hektar itu. Wah, besar dah. 600 hektar yang kita sudah distribusikan bibit jagung melalui Komando Kawasan Terpadu Pemuda Tani Indonesia. Nah, jadi boleh juga nanti mungkin ditanyakan Pak Bupati di sana itu bagaimana kiprahnya KKTPTI di Sulawesi Selatan. Itu baru karena memang kita ini kan belum maksimal, Pak, karena baru berjalan. Karena anggaran kita masih mengikuti anggaran Kementerian Pertanian. Iya. Berarti kalau 600 hektar itu berarti ada sekitar 6.000-an. Per 100 hektar itu 1,5 ton, Pak, bibit. 1,5 ton bibit. Iya. Ya. Maksud saya ini pemuda taninya, Pak. Nah, pemuda taninya itu kan kalau seperti itu dia tidak Pak, efek fleksibel. Ya, dia satu kelompok itu bisa 25, bisa 10, bisa seterusnya. Ya. Kemampuan Iya, menyerap iya, air tadi. iya. Selain jagung, apa lagi, Pak? Selain jagung itu ada kopi, ada bibit kelapa sawit, Iya. dan semua, Pak, karena begini, kita KKTPTI semua dirjen yang ada di Kementerian Pertanian Direktorat itu, kami semua bagian di situ. Iya. Jadi semuanya kita butuh pangan, ya kita ke dirjen pangan. Iya. Kita buku ternak, kita dirjen ternak. Iya. Hortikultura dan seterusnya begitu. Iya. Bagaimana dengan ya, Pak? Hasil panennya. Nah, ini kan salah satu masalah juga kalau panen berlimpah tetapi pemasarannya tidak ada, pasarnya tidak ini, atau sudah disiapkan pasarnya. Nah, ini menarik nih. Jadi menarik. Jadi begini, memang sebenarnya KKTPTI hadir ini bukan hanya sekedar merekrut menanam, Iya. tapi kita akan dari hulu sampai hilir. Ya, hulu sampai hilir. Bahkan nanti ke depan kita akan tampil terdepan sebagai bumper petani. Misalnya, ketika pemerintah mau impor beras, Ya. ternyata produksi besar beras kita, ya. kita terdepan situ. Ya. Dan seterusnya. Dan kita akan nanti KKTPT ini akan tampil terdepan. Bahkan kita wacanakan nanti, bukan wacanakan, tapi hari ini saya sudah berusaha ingin ketemu Pak Nurdin Halid membicarakan terkait koperasi. Kami sudah punya investor, akan membuat koperasi di seluruh provinsi yang ada KPTI-nya, siap menerima semua hasil produksi petaninya KKTPTI. Iya. Bahkan di luar KKTPTI. Bahkan kita wacanakan nanti menawarkan Kementerian Pertanian hapus saja subsidi pupuk. Tuh. Kenapa? Kenapa? Iya. Hari ini subsidi pupuk masyarakat tidak puas. Kenapa? Orang mau pupuk tidak ada. Iya. Nah, karena ada banyak yang disalahgunakan oleh oknum. Iya. Oke, kita tidak perlu panjang ke situ masuk. Tapi kita cari solusi. Solusinya bagaimana? Kita pengen setiap provinsi nanti itu mendirikan koperasi siap menampung gabah. Iya. Jadi kita tidak biarkan pasar yang menentukan harga. Iya. Jadi kita angkat harga gabah, tapi petani pupuk beli biasa, jangan disubsidi. Iya. Jadi subsidinya ke gabah. Itu yang kami mau tawarkan nanti Kementerian Pertanian. Gabah yang Iya. supaya harga gabah tidak jatuh, Harga gabah tidak jatuh dan tidak disalahgunakan. disalahgunakan. Disalahgunakan oleh oknum. Kan hari ini seperti itu. Iya. Subsidi kemana? Puluhan triliun. Petani kalau teriak pupuk kemana? Iya. Itu yang kami nanti coba kita mau Iya. tawarkan. di Ya, Kementerian. yang memang selalu jadi masalah di pertanian adalah ketika musim panen, produksi melimpah,
harga anjlok. Ya karena pasar dibiarkan Pasar Pak. juga, ya. Kemudian kadang juga pada saat di luar musim panen harga menjadi melonjak tinggi. Iya. Barang tidak ada. Hukum pasar Pak. Hukum pasar, ya. Hukum pasar. Nah, Ya. kita nanti akan coba menawarkan solusi itu. Nah, tentunya kita mulai dari pendekatan apa dulu, karena ini kan lintas DPR dan seterusnya. Kan, Iya. kita tidak bisa Kementerian Pertanian dengan yang melakukan itu karena itu undang-undang yang sudah Tidak bekerja sama dengan pihak Bulog. saya kira Bulog biar saja Bulog. Iya. Kita akan bahkan saya usulkan kalau bisa kita bikin bulog-bulog daerah begitu. Iya. Kita usulkan bulog-bulog daerah, kalau enggak ya sudah kita punya optaker itu. Kita kan ada optaker nanti Pak yang siap menerima kita punya produksi. Jadi siap optaker kita itu ada perwakilan daerah yang menampung sama hasil. Semua hasil. Ya, Iya. itu yang akan dikonsepkan ke depan. Anggota ini ya. Iya. Iya. Kalau porang termasuk tidak Pak pengembangan porang? Kita belum masuk ke situ, Oh, belum. masuk. Jadi kita masih di ternak pangan, lebih banyak ke jagung, Iya. dengan padi ya, dengan apa lagi itu itik dengan ayam. Dengan ayam. Itu ya, ternak Iya. integrasi gitu. Oke. Kalau boleh tahu Pak, satu kelompok tani itu bisa mendapatkan apa saja Pak? Berapa ekor Oh, iya. sapi, berapa? Program kita yang kami tawarkan kepada Kementerian Pertanian dengan pemuda tani itu, satu kelompok yang minimal 2 hektar itu Iya. 10 ekor sapi, 10 ekor. 30 ekor kambing, Iya. 100 ekor ayam, 100 ekor itik. Wah, besar itu. Iya. Banyaknya. Dengan kita kasih alsintan, alat pertanian. Iya. Bahkan nanti dengan pupuknya bibitnya. Itu yang kami tawarkan. Iya. Tapi tentunya melalui proses. Dia tidak bisa langsung satu sekaligus. Iya. Dan itu bentuk hibah. Wah, hibah. Iya. Nggak perlu Nggak, dibalikan. hibah. Tetapi Cuma harus dijaga. Harus. Cuma dia tidak bisa menjual barang itu. Yang dia bisa jual nanti hasilnya. Oh iya. Iya. Kami ini sebagai nanti pendampingnya. Pendamping. Nah, yang dia bisa jual nanti anaknya sapi, Iya. Iya. telurnya, kambing itu juga. Jadi harus berupaya untuk mengembangkan. yang terjadi selama ini, pemerintah memberikan bantuan itu hanya dinikmati 3-4 bulan itu barang sudah habis Pak. Iya, dijual Pak. Sudah dijual. Nah, ini yang kita hadir ini untuk menjawab solusi itu. Iya. Jadi kami hanya bukan merekrut Pak, tapi kami nanti menjadi pendamping. Jadi kami nanti punya jadi kami ini KKTPT ini 2 kaki, kita petani satu di atas. Jadi kita ini petani sebenarnya Pak. Iya. Ya. Ini menarik sekali Pak diskusi. Ini bisa menjawab berbagai persoalan-persoalan yang kita hadapi, Ya. pengangguran, Ya. kemudian lahan menganggur, Ya. kemudian regenerasi Ya. pertanian, Ya. kemudian krisis pangan. Luar biasa. Ini bisa mengatasi banyak hal. Saya kira diskusi kita ini memang singkat Pak Panwar, Ya. tetapi kami yakin bisa menjadi sumber informasi Ya. utamanya bagi pihak-pihak yang membutuhkan Ya. atau yang ingin terlibat langsung menjadi petani muda. Karena kami memang sadar Pak, kami ini keluarga petani. Oh ya. Di daerah itu tinggal orang tua yang Ya. orang tua yang bertani. Nah ini gebrakan baru dan mudah-mudahan mendapat perhatian banyak orang. Iya. Kalau dari sisi ini Pak, minat gimana minat setelah kita berjalan Januari kemarin, gimana minat masyarakat masih ini atau? Oh ya, sangat antusias Pak. Oh, antusias. Antusias. Bahkan hari ini banyak yang ngantri Pak Iya. untuk didaftarkan menjadi KKTPT. KKTP. Cuma kami dulu untuk sementara kami akan realisasikan dulu ya Sudah ada, terdaftar, ya, sudah sudah ada. terdaftar. Karena memang secara undang-undang untuk menyalurkan bantuan itu kan harus memenuhi syarat yuridis formal. Yuris formal. Ya, harus terdaftar di Kementerian Pertanian. Oh. Jadi ada orangnya, ada Ada identitasnya, ada lahannya, dan dibuktikan dengan fisik di Fisik, lapangan. iya. Iya. Dan itu langsung dari kementerian Iya. Pak ya? Oh ya, saya lupa. Jadi begini Iya. Pak, KKTPTI nanti kita itu bukan hanya nanti menjadi mitra Kementerian Pertanian Pak,
Jadi kita akan mencoba nanti melebarkan sayap, akan bekerja sama dengan Kementerian Desa Tertinggal, terus Kementerian Pertahanan. Informasi, karena di situ nanti kita mau menjadi petani mandiri modern. Iya, petani mandiri modern. Iya, PMM. iya. Nah, di situ kita butuh nanti semacam jaringan, mungkin jadi bisa berinternet di situ. Sedangkan Kementerian Desa Tertinggal, karena di sini kan menyangkut pemuda, di situ kan bisa mungkin kita nanti Kementerian Pertanian, Kementerian Desa Tertinggal berkontribusi infrastruktur lainnya untuk mendukung lokasi pertanian tersebut. Ini seperti itu. Oke, Pak Anwar, makasih banyak. Demikian mungkin di bincang-bincang kita, Pak Anwar. Ya, luar biasa tadi sebuah tawaran solusi yang bisa menjadi jawaban bagi persoalan-persoalan kita semua, persoalan bangsa. Demikian bincang kita dengan Komando Kawasan Terpadu Pemuda Tani Indonesia, Pak Anwar Talib, selaku divisi intensifikasi. Oh, divisi intensifikasi. Ketua kami namanya Deng Jamal. Oh, Deng Jamal. Oh, dari Susul Jawa. Ya, Deng Jamal ya. Oh ya. Oke. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.